Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Min sudah lama nggak petik buah manggis, dahulu. Bab 3609 sampai bab 3612. Saat Xiao Feng menyalahkan dirinya sendiri, langkah kaki kecil tiba-tiba datang dari belakang. Xiao Feng berbalik dan melihat bahwa itu adalah Zhu Kuei dan yang lainnya. Xiao Feng mendengus dingin dan berdiri untuk pergi. Sejak pertarungan terakhir, Xiao Feng menahan bau mulut. Jika bukan demi Tuan Ye Junlin, dia pasti ingin bertarung. Bagaimanapun, orang-orang ini menatap Gong Qianqiu seperti hantu. Hal ini membuat Xiao Feng sangat jijik. Tunggu, Suzaku menghalangi jalan. Xiao Feng mengerutkan kening dan berkata dengan nada tidak senang, "Jika tidak ada yang penting, minggir saja, aku sedang sibuk." "Apakah kamu berencana pergi mencari Gong Qianqiu?" Suzaku bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Feng mengangguk dan mengakui, dia hanya ingin menyelamatkan Gong Qianqiu, yang kemungkinan besar dalam bahaya sekarang. "Jangan khawatir, dia pasti masih hidup." King Long mengambil alih. Xiao Feng tiba-tiba terkejut. Dia berspekulasi bahwa King Long dan yang lainnya diam-diam memantau Gong Qianqiu. Mungkinkah mereka mengetahui keberadaan Gong Qianqiu? "Di mana Qianqiu?" Xiao Feng bertanya dengan tidak sabar. Suzaku berkata dengan dingin, "Saya tidak tahu persis di mana itu. Tetapi bahkan jika semua orang di Paviliun Barat sudah mati, Gong Qianqiu pasti masih hidup. Dan kemungkinan besar Gong Qianqiu adalah orang yang memusnahkan Barat Paviliun." Xiao Feng tiba-tiba menjadi marah. Harapan yang baru muncul itu langsung hancur. Yang dengan cepat berubah menjadi kemarahan. "Apakah ada yang salah denganmu?" Xiao Feng tidak menunjukkan belas kasihan. Qianqiu berasal dari Paviliun Barat. Mengapa dia ingin membunuh sesama sekte? "Kalian sangat suka berspekulasi. Kalau begitu bantu aku mencari tahu keluar. Di mana Qianqiu saat ini?" Xiao Feng menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, dan pembuluh darah di dahinya muncul. Di mata Xiao Feng, Gong Qianqiu adalah wanita yang sederhana dan baik hati. "Selama bertahun-tahun, saya memilih untuk bertahan dalam diam ketika dihadapkan pada kata-kata tidak sopan dari teman sekelas saya. Jika dia melewatkan sesi sparring dan melukai adik perempuannya, dia akan sedih untuk waktu yang lama. Untuk wanita seperti itu, King Long dan yang lainnya sebenarnya mencurigainya membunuh sesama anggota sekte. Lelucon yang luar biasa, Xiao Feng, tidak bisakah kamu sadar? Jika kamu tidak bisa melihat permukaannya saja, setidaknya pikirkan lebih lanjut alasannya. Paviliun Barat berlumuran darah. Tetapi tidak ada jejak Gong Qianqiu, jadi kamu tidak melihatnya. Jangan pikirkan itu. Apakah ada kemungkinan dialah yang memulai segalanya?" Suzaku maju selangkah demi selangkah, mencoba membangunkan Xiao Feng dengan kata-kata. Namun, bagi Xiao Feng saat ini tidak lebih dari menambahkan bahan bakar ke dalam api. "Diam? Logika macam apa ini? Paviliun Barat begitu besar. Bukankah mungkin bagi Qianqiu mengambil kesempatan untuk melarikan diri? Selain itu, sulit untuk meninggalkan seluruh tubuh ketika terbunuh oleh kekuatan yang sangat kuat. Bagaimana kamu begitu yakin Qianqiu masih hidup?" Xiao Feng menunjuk ke arah Suzaku dengan tangannya, tapi hatinya sangat sedih. Jika itu adalah skenario terburuk, dia benar-benar tidak dapat menerima kenyataan bahwa Gong Qianqiu meninggal tanpa tubuh yang utuh. "Kamu benar-benar putus asa." King Long tidak lagi tahu bagaimana berkomunikasi dengan Xiao Feng. Yang lain juga sangat bingung. Xiao Feng dapat menganalisis hal-hal lain dengan jelas dan logis. Mengapa Xiao Feng begitu keras kepala jika menyangkut masalah emosional? "Ini bukan giliranmu untuk membicarakan aku." Kali ini Xiao Feng menghindar melewati Suzaku. Begitu cepat hingga Suzaku tidak bisa bereaksi sama sekali. "Jika kamu masih membuat kecurigaan sembarangan tanpa bukti lain kali, aku akan benar-benar mengambil tindakan."
Jangan salahkan aku karena tidak menyapamu sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Xiao Feng langsung pergi. King Long dan yang lainnya dibiarkan dengan ekspresi keheranan dan keterkejutan. Semakin Xiao Feng memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia tidak menyangka King Long dan yang lainnya akan bertindak sejauh ini. Apakah mereka harus menyematkan gelar pemimpin wanita sekte Qian Qiu di kepala Gong Qian Qiu agar bisa puas? Penuh kebencian, Xiao Feng sangat marah. Tapi yang paling dia khawatirkan adalah keselamatan Gong Qian Qiu. Namun, saat Xiao Feng sedang berpikir liar, alat komunikasi tiba-tiba bergetar. Xiao Feng segera mengeluarkannya. Saya melihat beberapa kata ditampilkan di alat komunikasi. Xiao Feng, datang dan selamatkan saya. Sinyal mara bahaya Gong Qian Qiu. Xiao Feng tiba-tiba menjadi energi. Qian Qiu memang masih hidup, namun di saat yang sama, dia juga diburu dan nyawanya bisa dalam bahaya kapan saja. Xiao Feng tidak berani berhenti, dan dengan cepat mengikuti koordinat pada perangkat komunikasi. Samar-samar, Xiao Feng merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya di belakangnya, dan kemudian dia tanpa sadar mempercepat kecepatannya. Tidak sampai lebih dari setengah jam kemudian perasaan dilacak benar-benar hilang. Setelah berkendara lebih dari 2 jam tanpa henti, kami melihat hutan lebat di depan kami. Di mana Qian Qiu? Xiao Feng dengan cepat mencari aura Gong Qian Qiu dan dengan cepat merasakannya. Dia langsung pergi ke dalam hutan dan segera melihat Gong Qian Qiu di area yang relatif terbuka. Qian Qiu masih hidup dan sehat. Pikiran Xiao Feng tiba-tiba berubah, dan keraguan melintas di hatinya. Namun dia segera melihat ada banyak orang di sekitar Gong Qian Qiu. Beberapa dari mereka tampak familiar, dan sepertinya mereka adalah murid Gong Qian Qiu di Paviliun Barat. Keraguan di hatiku lenyap seketika. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu banyak orang bisa bertahan hidup pada saat yang bersamaan? Lagi pula, jika Gong Qian Qiu benar-benar penghasutnya, masuk akal jika dia harus membunuh orang dan membungkamnya sebanyak mungkin. Namun, Xiao Feng tidak mengetahui bahwa orang-orang ini pernah berteman dengan Gong Qian Qiu dan kemudian memilih untuk menyerah padanya. Qian Qiu, apa yang terjadi? Xiao Feng dengan cepat melangkah maju dan bertanya. Kata-kata fasih Gong Qian Qiu menunjukkan bahwa mereka semua melarikan diri ke jalan rahasia Paviliun Barat. Tapi mereka masih dikejar sampai saat ini. Untungnya, mereka memanfaatkan keunggulan jumlah mereka untuk membunuh penguasa kekuatan misterius. Baru pada saat itulah dia berhasil lolos. Saya merasakan nafas orang-orang di depan saya tidak stabil. Bahkan ada yang sangat tertekan, seolah-olah baru saja mengalami pertarungan sengit. Xiao Feng langsung menghilangkan keraguannya. Kebenarannya memang berbeda dengan apa yang dikatakan Suzaku dan yang lainnya. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Qian Qi dari awal sampai akhir. Xiao Feng, murid-murid Paviliun Barat ini baru saja mati dalam pertempuran dan dapat digunakan dalam teknik melahapmu. Tiba-tiba Gong Qian Qiu berkata. Xiao Feng kaget, dia tidak menyangka Gong Qian Qiu akan mengajukan permintaan seperti itu. Beraninya dia menelan keterampilan orang lain. Melihat keraguan-raguan Xiao Feng, Gong Qian Qiu diam-diam mengutuknya sebagai sampah. Jika Anda bahkan tidak memiliki cara yang kejam ini, bagaimana Anda bisa mencapai hal-hal besar? Namun justru karena itu, Gong Qian Qiu dengan senang hati memperkenalkannya sepenuhnya pada jalan ajaib. Xiao Feng, tahukah kamu bagaimana orang-orang ini menindasku dalam hidup? Jika aku tidak memikirkan sesama sekte, aku pasti sudah menyerang mereka sejak lama. Sekarang mereka dibunuh oleh kekuatan misterius. Aku hanya meminjam mereka itu hanya keterampilan. Bukankah itu terlalu berlebihan? Melihat gerakan Xiao Feng, Gong Qian Qiu memanfaatkan panasnya dan berkata, bukankah kamu mengatakan kamu ingin terus menjadi lebih kuat untuk melindungiku? Sekarang kesempatannya adalah di depanmu, kamu tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Xiao Feng, kamu sangat mengecewakanku. Gong Qian Qiu tampak patah hati setelah mengatakan ini. Qian Qiu,
Jangan sedih, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Xiao Feng akhirnya memilih untuk berkompromi. Dia benar-benar tidak tega melihat Gong Qianqiu bersedih. Kemudian Xiao Feng berpikir bahwa murid elit Paviliun Barat itu telah membicarakan Gong Qianqiu dengan berbagai cara. Saya mengatakan banyak hal yang sulit didengar. Hal ini tidak diragukan lagi membuat Xiao Feng merasa sedikit lebih kesal. Setelah perjuangan ideologis yang sengit, Xiao Feng akhirnya menggunakan keahliannya untuk melahap kekuatan orang-orang ini. Meskipun dia sedikit menolak pada awalnya, setelah melahap keterampilan beberapa orang berturut-turut, Xiao Feng menjadi akrab dengannya. Saya bahkan sedikit terobsesi dengan kenikmatan melahap dan berkembang. Berita bahwa Paviliun Barat hancur total segera menyebar ke semua orang. Untuk sesaat, penekan iblis dan pengawas dewa panik. Semua orang khawatir apakah nasib musnah ini akan menimpa mereka besok. Kekuatan-kekuatan misterius itu terlalu menakutkan. Semua orang sangat menantikan kembalinya Tianxi. Berita tentang pertumpahan darah di Paviliun Barat dengan cepat sampai ke telinga Ye Junlin. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa ini adalah hasil kerja kekuatan misterius. Bahkan setelah penyelidikan mendalam, bayangan Dugu Xiao dan pembunuh prajurit mati bahkan ditemukan. Namun, keberadaan dan perilaku wanita misterius itu sangat aneh, dan sangat mustahil untuk menebak apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mungkin langkah selanjutnya adalah menangani base camp. Dengan pemikiran ini, Ye Junlin menjadi semakin bersemangat untuk menemukan tempat di mana kerabat dan teman-temannya bisa bersembunyi. Dia sekarang ingin menggunakan 3 pembuluh darah super spiritual untuk meredam tubuhnya. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus menemukan cara untuk menjamin keselamatan semua orang. Hanya dengan cara ini Anda tidak perlu khawatir. Sisi lain, Suzaku dan lainnya masih terus melakukan penyelidikan mendalam atas pertumpahan darah di Paviliun Barat. Segera mereka mendapat pesan penting. Hampir semua yang tewas di Sige adalah mantan musuh bebuyutan Gong Qianqiu. Ada juga yang menindas dan mengejek Gong Qianqiu. Adapun murid Sige yang berteman baik dengan Gong Qianqiu, mereka selamat atau menghilang tanpa jejak. Situasi ini agak menarik, 1 atau 2 mungkin kebetulan, tapi kalau banyak orang seperti ini, pada dasarnya ada yang salah. Suzaku adalah orang pertama yang mengungkapkan posisinya. Beberapa orang lain juga setuju. Jika memang Gong Qianqiu yang melakukannya, maka situasi ini akan sangat mudah dijelaskan. Dengan kata lain, sejalan dengan logika normal bahwa pembunuh di balik layar adalah Gong Qianqiu. Bos harus diberitahu tentang masalah ini agar dia dapat mengetahuinya. Saran King Long, Suzaku berkata dengan malu-malu, bosnya sangat sibuk sekarang. Jadi mari kita tunggu sampai kita menemukan bukti yang lebih meyakinkan sebelum memberitahunya. Pada saat ini, Xiao Feng juga kembali ke base camp. Karena dia yakin Gong Qianqiu aman dan sehat, suasana hati Xiao Feng sangat bahagia. Setelah melihat King Long dan yang lainnya, dia bahkan tidak marah seperti sebelumnya. Kamu tidak perlu melanjutkan penyelidikan, Qianqiu masih hidup, dan pertumpahan darah di Paviliun Barat pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Feng langsung memilih untuk jujur. King Long dan yang lainnya terkejut pada awalnya. Mereka tidak menyangka Xiao Feng akan menemukan keberadaan Gong Qianqiu. Mungkinkah, seperti yang mereka duga, Xiao Feng dan Gong Qianqiu selalu berhubungan? Xiao Feng, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa Gong Qianqiu tidak bersalah? Suzaku mau tidak mau bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Xiao Feng berkata dengan sungguh-sungguh, karena aku melihat banyak orang di Paviliun Barat bersama Qianqiu, dan mereka selamat setelah berjuang keras. Jika Qianqiu benar-benar melakukannya, bukankah dia harus memilih untuk membunuh dan membungkamnya? Xiao Fengben berkata, aku pikir Suzaku dan yang lainnya akan terdiam hingga terdiam. Bagaimanapun, logika kesimpulannya sangat ketat dan tanpa cacat. Xiao Feng, inilah kekuatan Gong Qianqiu, kata Suzaku sambil mencibir.
Melihat Xiao Feng hendak marah lagi, King Long buru-buru menjelaskan. Xiao Feng, jangan terlalu bersemangat dulu. Setelah penyelidikan kami menemukan bahwa anggota Paviliun Barat yang masih hidup dan tidak memiliki kabar pada dasarnya adalah berteman dengan Gong Qianqiu. Dan mereka yang menindas dan mencemooh Gong Qianqiu pada dasarnya meninggal dengan mengenaskan. Wajah Xiao Feng yang awalnya marah tiba-tiba membeku. Dia tiba-tiba teringat murid-murid Paviliun Barat yang keterampilannya telah dia konsumsi sebelumnya. Gong Qianqiu sepertinya benar-benar mengatakan bahwa orang-orang itu telah menindasnya. Justru karena alasan inilah rasa bersalah Xiao Feng berkurang. Tidak mungkin, pikiran Xiao Feng sedikit kacau, tetapi dari lubuk hatinya yang paling dalam dia masih tidak ingin percaya bahwa Gong Qianqiu adalah pelaku sebenarnya di balik layar. Qianqiu terluka olehku belum lama ini. Jika dia benar-benar wanita misterius, apakah dia akan begitu lemah? Mengapa kamu menatap Qianqiu? Apakah dia menyinggungmu dengan cara apapun? Jika kamu memiliki ketidakpuasan, kamu bisa mengeluh padaku. Xiao Feng menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Pada akhirnya, mereka malah bersiap mengambil tindakan. Xuan Wuweng berkata dengan marah, Xiao Feng, apakah kamu akan berselisih dengan kami karena seorang wanita? Seorang wanita? Kamu mengatakannya dengan mudah. Xiao Feng mencibir 2 kali dan bertanya, bagaimana jika orang yang kamu cintai dituduh dan diragukan oleh orang lain tanpa alasan? Kamu masih akan melakukan ini? Apakah kamu ingin bersikap masuk akal dan tenang? Jangan membujuk orang lain untuk berbuat baik tanpa menderita dari mereka. Tidakkah kamu memahami kebenaran sederhana seperti itu? Xiao Feng memang sangat tidak bahagia. Suasana hati baik yang telah dipastikan hari ini bahwa Gong Qianqiu aman dan sehat telah hancur. Dan ada berbagai tanda bahwa Gong Qianqiu memang tidak bersalah. Kini, ia masih diragukan oleh Zhu Siku dan lainnya, bahkan ada perasaan curiga yang meningkat. Itu terlalu berlebihan. Xiao Feng, kamu adalah asisten bos yang paling cakap dan saudara kami, jadi kami dapat membujukmu. Mengapa kamu selalu salah mengira niat baik kami sebagai kejahatan? Lagi pula, pernahkah kamu memikirkannya dengan hati-hati, berapa banyak yang kamu lakukan? Kamu tahu tentang Gong Qianqiu? King Long juga sedikit marah, dan bahkan merasa bahwa Xiao Feng menjadi semakin tidak masuk akal. Kenapa dia awalnya pintar dan jenaka, tapi ketika dia menghadapi masalah Gong Qianqiu, dia menjadi begitu bodoh. King Long, kamu akhirnya sampai pada intinya. Itu benar. Jika bukan karena hubunganmu dengan aku akan memberimu pelajaran. Lupakan saja, kita tidak setuju satu sama lain. Suatu hari nanti, kamu akan mengetahuinya. Kecurigaanku salah sekali. Setelah Xiao Feng mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat punggung Xiao Feng yang tegas, Suzaku dan yang lainnya langsung tercengang. Setelah Paviliun Barat hancur total, Paviliun Timur juga mengalami serangan diam-diam. Namun korbannya tidak terlalu serius, tentu saja. Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa faksi lain di divisi Zenmo mulai bersama-sama mempertahankan diri setelah insiden Paviliun Barat. Kekuatan misterius tersebut gagal memutus hubungan Dongge dengan dunia luar. Bala bantuan dari pihak lain tiba di lokasi tepat waktu dan berhasil membubarkan musuh asing. Untuk sesaat, semua orang di divisi penekan iblis berada dalam kepanikan dan kekacauan. Melihat air sungai berhasil dibuat keruh olehnya, Gong Qianqiu segera memulai rencana selanjutnya. Jalan papan dibangun secara terbuka dan gudang dibangun secara diam-diam. Tujuan awal Gong Qianqiu adalah Tianxi Mansion. Tentu saja, untuk memastikan tidak ada yang salah, untuk menghilangkan ancaman campur tangan Ye Junlin. Gong Qianqiu memanggil si Duguk Xiao lagi. Tuan, apa perintahmu? Dugu Xiao bertanya. Gong Qianqiu berkata dengan suara yang dalam. Sekarang divisi penindas iblis memiliki terlalu banyak waktu untuk mengurus dirinya sendiri, dan pada dasarnya tidak akan memperhatikan rumah Tianxi, tetapi Ye Junlin tidak yakin
baru-baru ini, Anda punya untuk membawa orang-orang di sekitar markas Ye Junlin dari waktu ke waktu, sehingga dia tidak berani pergi dengan mudah. Dimengerti, Du Gu Xiao berkata sambil tersenyum. Gong Qianqiu merenung sejenak dan melanjutkan, langkah lainnya adalah meningkatkan intensitas budidaya tentara mati. Mereka akan berfungsi sebagai pisau jagal paling tajam dari kultus Qianqiu. Pisau jagal yang ditakuti semua orang. Ikuti perintah Anda, kata Du Gu Xiao tentang membina tentara mati. Sangat antusias juga. Karena semua tentara yang tewas saat ini berada di bawah pengiriman langsungnya. Ini juga akan menjadi ujung tajam balas dendam Du Gu Xiao terhadap divisi iblis dan Shen Tianjian. Setelah mengatur semuanya, Gong Qianqiu langsung pergi ke rumah Tianxi. Di luar rumah Tianxi, banyak penguasa surgawi menghadapi musuh yang kuat. Seluruh tubuh Gong Qianqiu terbungkus energi hitam. Tekanan aura yang kuat membuat semua orang yang hadir gemetar. Saya telah lama mendengar bahwa rumah guru surgawi Anda dapat menarik guntur untuk membunuh musuh. Biarkan saya, sang pemimpin, mengalaminya. Suara Gong Qianqiu bagaikan sambaran petir dari langit, mengagetkan semua guru surgawi sampai-sampai terngiang-ngiang di telinga mereka, telinga. Apakah kamu pemimpin sekte Qianqiu yang menghancurkan kerajaan abadi? Guru surgawi tua bertanya dengan suara yang dalam. Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum, itu hanya kekuatan kecil dari luar wilayah. Sedangkan bagi Anda, apakah Anda membuat keributan seperti itu? Ada helaan napas di tempat kejadian. Bahkan seseorang sekuat Ye Junlin tidak akan menggambarkan kerajaan abadi sebagai kekuatan kecil. Bukan, gariskan formasi guntur. Master Tian segera memberi perintah. Dia secara naluriah mengira Gong Qianqiu ada di sini untuk menghancurkan rumah Tianxi. Jadi dia langsung memilih untuk menggunakan formasi guntur terkuat untuk menghadapinya, agar tidak mengulangi kesalahan kerajaan abadi. Bersambung.